Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mendengarkan kesaksian pujian yang luar biasa. Michael Panjaitan katanya nggak bisa punya anak menurut dokter, tapi Tuhan bilang bisa. Orang bilang engkau tidak bisa diberkati Tuhan, tapi Tuhan bilang bisa. Saudara, engkau mungkin mendengar temanmu, tetanggamu berkata penyakitmu tidak akan sembuh. Tapi Tuhan berkata bisa. Kalau kita beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak yang mau digugurkan, anak dari desa Tarutung yang tidak punya masa depan, ketika ketemu dengan Yesus jadi berkat bagi seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya bisa di dalam tangan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, dan biarlah iman kita makin teguh di dalam Tuhan. Saya dan pemimpin pujian buka masker karena tiap kali pelayanan kita selalu antigen, saudara sekalian. Ya, kalau saudara yang datang jangan buka maskernya. Dan kita pakai filter yang sangat bagus sekali, sehingga kira-kira 100 meter di depan ini udaranya lebih bersih dari yang belakang. Jadi kalau saudara ingin mengalami hadirat Allah, duduknya dekat-dekat gitu ya, depan, dan udaranya lebih bersih begitu dari yang di belakang. Haleluya. Baik, pada bulan Juni ini kita sedang membahas perihal keluarga. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan baca Keluaran 2 ayat 1-5. Hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang mengatasi masalah. Demikian firman Tuhan, Keluaran 2 ayat 1-5. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Amin. Saya percaya setiap keluarga seringkali menghadapi banyak masalah. Entah masalah di dalam atau masalah karena hal-hal yang terjadi dari luar. Termasuk anak-anak Tuhan, orang percaya pun tidak luput dari kesulitan. Alkitab berkata ada sepasang suami istri, orang Lewi, namanya Amram dan Yohebed. Orang Arab menyebut Amram itu Imran, saudara-saudara. Imran dan Yohebed. Mereka adalah orang Lewi, bangsa yang ditetapkan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka punya masalah juga. Nah, menurut catatan Alkitab, Amram ini adalah anak dari Kehat dan cucu daripada Lewi. Istrinya Yohebed juga keturunan daripada Lewi. Dan mereka punya beberapa anak. Yang paling besar Miriam, berikutnya adalah Harun. Tapi masalah kemudian terjadi pada waktu Yohebed hamil, kemudian akan punya anak yang ketiga, yaitu Musa. Karena muncullah Raja Firaun yang jahat, yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak lagi mengingat jasa-jasa yang diperbuat Yusuf, dan justru mereka menindas, menganiaya orang Israel. Saudara-saudara, kondisi kehidupan manusia kadang-kadang bisa berubah. Saudara mungkin bekerja di sebuah tempat yang bagus dengan gaji yang bagus, tiba-tiba PHK terjadi. Saudara bersuami istri, bersukacita, berbahagia, rajin ke gereja. Satu kali istri kok agak pusing-pusing, datang ke dokter, diperiksa, ternyata katanya ada tumor pada otak.
Ada peristiwa bertubi-tubi yang mengagetkan kadang-kadang datang dalam hidup kita tanpa kita pernah menduganya. Begitu juga dengan keluarga Amran dan Yohebed ini. Firaun yang muncul itu memaksa orang Israel bekerja rodi. Bahkan dia kemudian memberikan perintah dalam Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, goncangan politik terjadi, goncangan sosial, goncangan ekonomi terjadi. Memang dunia ini bisa bergoncang, bisa berubah, karena hanya satu yang tidak mungkin berubah, kerajaan Allah, di mana Kristus tinggal sebagai raja di dalamnya. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan perubahan ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi keluarga yang menang atas masalah? Yang pertama, saya melihat di sini bahwa keluarga Amran dan Yohebed ini menolak menyerah pada keadaan. Dulunya mereka hidup nyaman, sekarang harus kerja paksa. Sekarang anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil dan dimatikan. Saudara, persoalan bisa datang tapi jangan pernah menyerah. Kesulitan tidak boleh memisahkan keluarga. Kesulitan seharusnya mengeratkan keluarga, harus makin kompak. Karena kalau kita terpecah belah, saling menyalahkan, maka keluarga kita akan runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu apapun masalah yang saudara sedang alami, jangan suka menyalahkan satu dengan yang lain. Doa sama-sama, minta pertolongan Tuhan sama-sama. Bertekun, jangan menyerah, tabah menghadapi semuanya. Percayalah, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Di balik awan ada mentari yang menanti. Ulet, cari jalan keluar atas semua masalah. Itu adalah perlengkapan kita untuk menjadi keluarga yang menang atas masalah. Ada yang berkata begini, hari ini sulit, hari besok lebih sulit, tapi lusa penuh pengharapan. Sayangnya banyak orang menyerah dan mati besok malam, saudara. Gak sampai ke lusa. Artinya apa? Bertekun itu punya stamina yang panjang. Hari ini boleh sulit, besok bisa lebih sulit. Tapi kalau kita bertahan, lusa penuh dengan harapan. Karena itu jangan menyerah pada keadaan. Beberapa hari yang lalu saya dan istri dan juga beberapa rekan hamba Tuhan pergi ke Gedung Pakuan, tempat rumah dinas dari gubernur kita Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang kita tahu semuanya sedang mengalami kehilangan karena putra yang pertama, Ariel, hilang 14 hari di Sungai Are di Bern, di Swiss. Dan tentu bagi orang tua ini pengalaman yang sangat sulit, saudara-saudara. Anaknya hilang, gak ketemu selama 2 minggu. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa ketemu, bisa dibawa pulang ke Indonesia dan juga sudah dimakamkan. Hal yang tidak gampang. Tapi melalui sekian hari yang penuh pergumulan, saya melihat gubernur kita adalah orang yang tegar, saudara sekalian. Dan dia melanjutkan lagi pekerjaannya sebagai kepala daerah. Karena dia tidak mau menyerah pada keadaan. Istri saya bicara kepada Ibu Atalia, istri Pak Kang Emil, Pak Ridwan Kamil, menyampaikan bela sungkawa, kita juga kehilangan, kita juga mendoakan. Dan masih ada tangisannya, tapi dia kemudian bilang, mari sekarang kita melihat ke depan, meneladani apa yang Ariel sudah lakukan, hal-hal yang baik pada masa mudanya. Saya melihat satu contoh keluarga yang teguh menghadapi segala tantangan.
Kalau saudara punya Yesus, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jangan jadi keluarga yang cengeng. Kesulitan boleh datang, tapi hati kita harus tabah dan kuat, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita lihat gambar berikut ini, ada sebuah foto yang di Tiongkok itu mendapatkan hadiah pertama untuk satu lomba fotografi, karena judulnya ini, di pundak saya ada tanggung jawab, tapi di pelukan saya ada harapan. Ini seorang ibu yang punya beban luar biasa karena pekerjaannya, dia orang miskin. Di pundaknya dia tanggung beban yang luar biasa. Tapi dengan penuh kasih di tangannya dia memeluk harapan yang dia miliki, yaitu anaknya yang masih bayi. Tantangan boleh datang, tapi jangan menyerah. Tuhan masih bisa memberikan kemenangan bagi saudara. Kalau ada suami yang selingkuh dan saudara mungkin merasa ingin segera cerai dengan dia, tahan sedikit lagi, berdoa lebih panjang. Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Kalau anakmu nakal, kena narkoba, rasanya gak ada harapan, doa lebih panjang, ulet, tahan lebih lama. Saya percaya masih ada harapan yang Tuhan bisa berikan. Kalau hutangmu banyak dan rasanya engkau mau bunuh diri, jangan lakukan itu. Hari ini sulit, besok lebih sulit, lusa ada pengharapan. Karena itu jangan mati besok malam, saudara. Karena mujizat masih akan terjadi. Sehabis gelap terbitlah terang, dan itulah yang akan terjadi. Keluarga yang mengatasi masalah adalah keluarga yang menolak menyerah pada keadaan, seperti keluarga Amram dan Yohebed. Yang kedua, keluarga yang mengatasi masalah adalah keluarga yang memiliki visi ke depan bagi keluarga. Ayat 2, pasal 2 ayat 2 dari Keluaran berkata, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik atau cakep, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Saudara, perintah raja adalah semua anak laki-laki, bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi ketika orang tuanya melihat anak ini yang parasnya elok, dia mengabaikan perintah raja karena mereka percaya ada visi yang luar biasa. Anak ini berhak punya masa depan. Anak ini bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Gambaran mereka masih kabur tentang apa yang akan terjadi dengan Musa anak ini. Tapi mereka yakin Tuhan punya rencana yang indah bagi anak tersebut. Karena itu mereka menyembunyikan selama 3 bulan. Dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ketika dilihatnya anak itu, menurut Keluaran, ketika melihat anak itu elok rupanya menurut Ibrani, ini bicara bukan sekedar penglihatan jasmaniah kepada seorang anak, tapi mereka adalah orang yang punya visi ke depan. Kelihatannya anak ini mesti dibunuh. Zaman sekarang mungkin tidak adalah raja yang memberikan perintah untuk membunuh anak-anak bayi. Tapi seringkali manusia melakukan aborsi, saudara sekalian, dengan kerelaan sendiri daripada orang tua. Tapi saya mau percaya, seringkali Tuhan punya rencana yang dahsyat. Dan kita telah mendengar tadi kesaksian Michael, bagaimana anak yang mau digugurkan. Jangan pahit hati karena Tuhan punya rencana. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Miliki visi di dalam kehidupan. Persiapkan masa depan anak dengan baik. Menurut hemat saya setidaknya ada 2 hal yang kita harus persiapkan bagi masa depan anak kita. Pertama, tanamkan iman yang kokoh di dalam hati mereka. Kalau saudara titip uang, kasih uang yang banyak, uang bisa habis. Tapi iman itu akan melekat teguh di dalam kehidupannya. Saudara, kapan Musa
mendengar pengajaran iman ketika dia masih di dalam kandungan. Saya percaya ibunya, ayahnya selalu mendoakan, menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Yahweh. Dan kemudian pada masa Musa disusui oleh ibunya, itu pengajaran firman tentang Taurat itu disampaikan kepada Musa. Banyak kali kita mengabaikan anak kecil, kita pikir anak kecil nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita mengajarkan kebenaran, iman itu akan bertumbuh di dalam diri seorang anak. Ini juga dialami oleh Timotius. Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Menanamkan iman adalah sesuatu yang harus disengaja dan buahnya indah. Saudara-saudara, mungkin ada yang bilang, wah hebat ya Pak Rubin jadi ketua sinode dari mungkin gereja yang paling besar sekarang, paling banyak umatnya di seluruh Indonesia. Lebih dari 3 juta orang, 6.600 gereja lokal. Tapi saudara tahu, waktu saya masih kecil, saya diajarkan nilai-nilai iman yang mungkin tidak dialami oleh anak-anak seusia saya pada waktu itu. Di ruangan makan rumah kami, di meja makan selalu ada Alkitab, di sampingnya rotan, saudara. Jadi sebelum makan harus baca Alkitab dulu. Padahal seringkali saudara sekalian, kita itu makan pagi cepat-cepat karena harus segera mengejar jam sekolah. Sebab kalau telat nanti bisa disetrap sama guru. Tapi harus juga baca Alkitab. Nah berarti kan bangunnya mesti lebih pagi. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang malas bangun saudara sekalian. Tapi aturan itu tetap ada. Alkitab atau rotan. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Di tangan kanan ada madu, di tangan kiri ada racun saudara-saudara. Saya pernah beberapa kali dipukul pakai rotan karena tidak mau baca Alkitab. Karena saya pikir hari ini saya dihukum di sini, nanti di sekolah dihukum lagi sama guru, kan double begitu saudara. Dan saya waktu kecil itu jengkel, kenapa ya harus seperti itu? Rasanya nggak ada bapak lain yang seperti itu. Tapi saya percaya pendidikan yang kelihatannya berat ala militer pada masa kecil membuat saya menjadi orang yang tegar menghadapi segala tantangan. Jadi ketua sinode, jemaatnya itu bukan anggota jemaat, jemaatnya itu pendeta. Ngomong sama pendeta lebih susah dari ngomong sama jemaat loh saudara. Memecahkan masalah pendeta lebih sulit daripada masalah jemaat. Ya. Jadi kalau ada yang punya visi jadi ketua sinode, pikirkan 3 kali saudara sekalian. Tapi saya mau bilang, pembentukan penanaman iman pada masa kecil yang saya katakan kenapa ya kok begitu amat, rasanya nggak ada keluarga Kristen seperti itu. Saya mengerti karena Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, tapi Tuhan maha tahu. Seperti dia mempersiapkan Musa 40 tahun di tempat Raja Firaun, dididik dengan segala ilmu Mesir. Itu karena pasti ada tujuannya. Kalau enggak, dia sebagai orang Israel akan buta huruf karena mereka pekerja rodi. Tapi karena di istana, dia belajar baca tulis, dia belajar ilmu perang, dia belajar strategi, dia belajar soal leadership. Saudara, bukankah hal ini yang harus kita tularkan kepada anak-anak kita? Iman itu harus ditaruh di dalam hati yang paling dalam. Yang kedua adalah ilmu dan juga keterampilan. Karena itulah mengapa saya dan istri tahun pertama setelah kami menikah, menyisihkan uang. Pada uang kami dulu sangat terbatas saudara-saudara. Ya buat beli susu anak juga kadang-kadang mesti berdoa, bergumul. Tapi kita sisihkan sebagian uang untuk masuk asuransi pendidikan. Karena dari sejak awal kita berpikir bahwa anak-anak kalau bisa sekolah di luar negeri. Agar mereka punya pengalaman internasional yang lebih luas. Agar mereka bisa lebih fasih berbahasa Inggris. Saya kadang pelayanan ke
luar negeri tapi bahasa Inggris saya terpatah-patah saudara, nggak lancar. Anak saya, menantu saya lebih lancar berbahasa Inggris. Dan saya merasa bahwa ini adalah modal yang penting untuk dia bisa melayani. Pelayanan internasional bisa lebih terbuka luas ketika kefasihan ilmu, keterampilan bahasa dan yang lain dimiliki. Ya, bulan lalu anak saya pertama dan menantu ada pelayanan di Manila, di Filipina. Kemarin mereka bilang, "Pih, doain ya, saya bulan depan ada pertemuan di Istanbul, pertemuan internasional untuk lembaga yang mereka juga layani, saudara, selain di gereja lokal kita." Saya percaya dua hal ini kita harus miliki, menabur iman dan juga ilmu bagi anak-anak kita. Kalau perlu orang tuanya makan lebih sederhana, gak usah terlalu banyak pesta pora, jalan-jalan kemana. Saudara invest. Investasi yang terbaik adalah investasi kehidupan kepada anak-anakmu. Ajarkan mereka takut akan Tuhan. Sekolahkan mereka di sekolah yang baik. Kalau cuma sekolah tapi gak takut akan Tuhan, jadi sombong. Tapi kalau iman terlebih dahulu, kemudian ada ilmu, keterampilan, kita akan lihat perkara-perkara yang baik akan terjadi. Anak-anak saya akhirnya 3 orang, semuanya sekolah di Australia dan mereka kerja dulu saudara secara umum. Kerja ikut orang, tahu perihnya, tahu disiplinnya. Gak boleh telat, kalau telat gaji dipotong dan sebagainya. Supaya mereka juga akhirnya bisa menghargai ketika Tuhan mengangkat pada satu titik tertentu. Saya percaya orang tua itu harus berfungsi seperti organ vital di dalam diri seorang manusia. Yaitu menjadi otak, menjadi mata, menjadi hidung, menjadi lidah, menjadi telinga. Apa maksudnya? Mari kita lihat gambar ini. Yang pertama, orang tua itu harus seperti otak. Dia merencanakan anak saya itu nanti akan jadi apa. Yang kedua, orang tua itu harus seperti mata yang bisa melihat, punya visi ke depan. Seperti Amram dan Yohebed melihat Musa itu elok dan mereka memelihara Musa supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Yang ketiga, orang tua harus seperti hidung yang bisa mendeteksi. Kalau ada bau api, kebakaran dan sebagainya, mereka akan dengan cepat menyelamatkan anak itu. Jangan anak kita sudah jatuh ke dalam bermacam-macam ikatan dosa baru kita sadar. Kita harus bisa mendeteksi, peka terhadap situasi. Yang keempat, orang tua harus seperti lidah yang mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata firman yang keluar dari mulutnya. Yang kelima, orang tua harus seperti telinga yang mendengarkan jeritan hati, keluhan, sharing, pergumulan dari anak-anak kita. Kalau kita jadi otak yang merencanakan, mata yang melihat, hidung yang mendeteksi, lidah yang mengucapkan hikmat, telinga yang mendengarkan apa yang merupakan kerinduan hati daripada anak-anak kita, maka anak-anak akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan berkemenangan. Saya mau bilang, jangan hanya doa untuk diri sendiri. Ini waktunya kita berdoa untuk generasi yang akan datang supaya mereka menjadi orang-orang yang perkasa. Cucu saya yang pertama sekarang hampir 3 tahun. Dan kalau ditanya lucu, dari sejak 1 tahun lebih saudara. Benaya kalau besar mau jadi apa? Beberapa orang nanya begitu. Mau jadi dokter, mau jadi yang lain. Dia geleng kepala, enggak. Ben mau jadi seperti opa katanya. Dan kekeh saudara sampai sekarang mau jadi seperti opa. Kalau opa pekerjaannya apa? Pendeta. Lalu kemarin itu tanya, pendeta kerjanya apa Ben? Khotbah katanya. Oh ya, tapi juga doa buat orang sakit ya. Jadi mulai diajar oleh saya, oleh orang tuanya. Kalau sakit tumpang tangan dalam nama Yesus. Berkati, berkati, berkati. Begitu saudara sekalian.
Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap orang dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Tetapi menaburkan sesuatu yang baik itu hal yang penting. Saya melihat cucu saya dari sejak kecil belum bisa baca tulis, tapi dibelikan Alkitab bergambar dalam bahasa Inggris. Alkitabnya bukan cuma satu, banyak saudara sekalian, karena berbagai variasi yang ada, berbagai kisah yang ada. Dan biasanya sebelum tidur malam dia selalu bawa Alkitab ke ranjang, lalu dia minta papa atau mamanya cerita. Kalau kebetulan lagi tidur di rumah saya, opa cerita. Saudara, jadi saya bacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada orang lumpuh ya Ben, lumpuh itu gak bisa jalan. Kata Tuhan, jalan. Dia bisa jalan. Karena itu kalau ada orang sakit, kamu doain. Dalam nama Yesus sembuh. Nanti orangnya akan sembuh. Ayo praktek. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara, ini kelihatannya seperti main-main. Tapi ini menanamkan satu pengalaman iman. Kisah-kisah Alkitab diajarkan kepadanya. Saya ingat pada waktu Jessica anak saya sedang hamil, baru beberapa bulan diperiksa ke dokter, dan dokter kemudian berkata, saya lihat ada di bagian kepalanya seperti hitam, kemungkinan bahwa dia bisa lahir idiot. Saudara, bayangkan orang tua mendengar hal itu. Waduh, nangis, bergumul. Saya bilang percaya Tuhan Maha Kuasa. Saya bilang mungkin kamu harus mengalami Tuhan lebih jauh melalui ujian ini. Percaya Tuhan punya rencana yang baik. Saudara-saudara, dan kemudian diperiksakan lagi setelah beberapa waktu. Dokter bilang bayangan hitamnya itu sudah tidak ada. Sudah normal kembali. Waktu dia mau lahir, itu kejeret tali ali-ali, saudara-saudara. Waktu keluar itu nggak nangis, sampai harus digoyang-goyang oleh dokter karena nggak bisa nangis. Tapi akhirnya dia bisa nangis. Sekarang sehat oleh anugerah Tuhan. Setan seperti Firaun yang berusaha membunuh anak di dalam kandungan, berusaha merugikan, karena dia tahu masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan luar biasa. Saya yakin kalau kita bisa punya visi ke depan, kita akan memperlakukan anak kita, cucu kita secara alkitabiah. Karena mereka akan menjadi orang yang dipakai oleh Allah secara dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara, bayangkan keluarga Amram dan Yohebed ini ngalami tekanan yang luar biasa. Anaknya 3, Miriam, Harun, Musa. Miriam jadi nabiah. Harun jadi imam besar, Musa pemimpin bangsa. Kesulitan boleh datang, tapi kalau engkau melakukan bagianmu, menanamkan iman dan ilmu serta keterampilan, Tuhan akan jadikan anak-anak kita, cucu kita, generasi yang akan datang, generasi pemimpin hebat yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Siapa yang percaya hal itu, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana keluarga bisa mengatasi masalah? Yang pertama, keluarga yang mengatasi masalah itu cirinya adalah menolak menyerah pada keadaan. Yang kedua, memiliki visi ke depan bagi keluarga. Dan yang ketiga, menopang satu sama lain. Keluaran 2 ayat 3 dan 4. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara, kita lihat untuk menyelamatkan Musa, keluarga ini bekerja sama. Ayahnya dan ibunya membuat peti pandan. Dan kemudian dikasih gala-gala atau ter supaya tidak bocor. Dan kemudian ditaruh di teberau. Jadi sejenis daripada tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai Nil tersebut, saudara.
ditaruh di situ dan kakaknya yang perempuan yaitu Miriam mengamati apa yang terjadi dengan peti yang di dalamnya ada adiknya ini. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka berdoa tapi juga bekerja. Mereka melakukan yang mereka bisa untuk menyelamatkan Musa. Tapi saya percaya setiap langkah, setiap saat mereka berdoa. Apalagi ketika bayi itu mulai dihanyutkan. Doa orang tua mengiringi dari rumah. Dan kakak yang tertua melihat ora et labora, berdoa dan bekerja. Supaya Tuhan memberikan pimpinan. Saya mau katakan saudara, walaupun kelihatannya mustahil karena melemparkannya atau menghanyutkannya pada sungai Nil itu sesuatu yang berbahaya. Bisa ada buaya misalnya, bisa ada binatang liar yang membunuh daripada bayi tersebut. Atau ada orang Mesir yang melihat dan kemudian menenggelamkannya, bisa. Tapi saya mau bilang usaha apapun yang manusia bisa lakukan selalu sertai dengan doa. Karena doa itu menggerakkan hati Allah dan Allah akan menggerakkan hati manusia. Kok bisa waktu dihanyutkan itu putri Firaun sedang mandi dan kemudian waktu dia buka peti tersebut hatinya jatuh pada belas kasihan dan kemudian mengangkat anak ini memberi nama Musa yang artinya diselamatkan dari air. Saudara, bukankah itu adalah karya Tuhan? Apapun yang kau kerjakan selalu iringi dengan doa. Doa seorang ayah, doa seorang ibu, doa seorang kakak, doa seorang adik. Itu powerful, luar biasa. Lakukan bagian yang saudara bisa kerjakan, tapi selebihnya berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dan dia bisa menggerakkan siapa saja untuk bisa menjadi alat untuk membantu kita. Dan saya mau katakan dengan iman, masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Goliatmu yang terbesar yang kau harus hadapi akan menjadi kemenanganmu yang terbesar dalam kehidupan. Itu sebabnya tantangan tidak boleh menghancurkan kita. Tantangan kita harus lihat betapa besar Goliat masalahku hari ini. Tapi aku tahu aku menghadapinya bersama dengan Tuhan. Keluarga harus saling menopang satu dengan yang lain. Mengasihi, saling tolong menolong, kompak. Kalau saya baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ada seorang nabi punya janda karena nabi ini meninggal. Jandanya dikejar utang. Dan orang-orang ingin merampas 2 orang anaknya untuk menjadi budak. Datang kepada Nabi Elisa. Apa yang kamu punya? Enggak punya apa-apa. Hanya buli-buli yang berisi minyak. Lalu dia bilang, ambil minyak itu, pinjam semua belanga sebanyak mungkin dari tetangga-tetanggamu. Lalu tuangkan. Maka semua bejana akan penuh. Dan jual semua minyak yang ada, bayar hutangmu, lebihnya kamu boleh gunakan untuk hidup. Dan Alkitab berkata, ibu itu dengan kedua orang anaknya membawa belanga. Mereka menutup pintu supaya tidak dilihat oleh orang. Nanti orang komen-komen yang negatif, saudara. Dan kemudian ketika mereka menuangkan minyak, minyak itu tidak pernah habis-habis. Saudara, mungkin kebutuhanmu sangat besar, persediaanmu sangat terbatas. Serahkan kepada Tuhan, lakukan bagianmu. Minyaknya tidak akan pernah habis-habis. Kapan minyaknya habis? Ketika belangannya sudah penuh semua. Saya mau bilang begini, surga tidak pernah kekurangan minyak. Tapi minyak akan berhenti kalau bejananya semuanya sudah terisi. Kalau kita selalu menyediakan hati menjadi bejana yang kosong, minyak pengurapan tidak akan pernah berhenti-henti mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu buka hati kita menjadi wadah, tempat mujizat, tempat kuasa Allah dinyatakan. Maka mujizat akan aku alami setiap hari. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Saya ingat satu kali ada seorang jemaat di PHK, saudara, karena perusahaannya goncang, dia menjadi bingung. Saya dan istri datang ke rumahnya mendoakan mereka, lalu tanya apa kemampuannya. Aduh, bisa apa ya?
Lalu kemudian ada idenya istrinya itu suka bikin kue, tapi ya dimakan sendiri. Ya coba diolah. Dan akhirnya dia bikin home industry, bikin kue, ditawarkan ke orang, titip ke toko dan sebagainya. Akhirnya justru keluarga ini dipelihara sampai hari ini. Dia jualan kue tersebut, laris luar biasa. Buka beberapa outlet di beberapa tempat. Suaminya nganterkan kue, anak-anaknya membantu dalam prosesnya. Sampai anaknya jadi sarjana, saudara. Mereka bisa beli rumah baru. Kesulitanmu seringkali menjadi alat di mana Allah akan menyatakan mujizat yang lebih luar biasa. Berapa tahun yang lalu waktu itu saya pelayanan di Surabaya. Saya ketemu dengan seorang pemuda mungkin 25 tahun lah umurnya atau 24 tahun. Dan dia cerita, rupanya dia ini anak bos, saudara, anak orang kaya. Biasa ke luar negeri, favoritnya makanan sashimi, makanan Jepang, saudara sekalian. Tapi ketika ambruk usaha orang tuanya, jangankan sashimi, makanan Jepang, warteg aja gak punya duit, saudara, untuk beli. Lalu anaknya ini berhenti sekolah karena gak ada uang. Dan dia bilang, papa masih ada sedikit uang gak yang ditabung? Kalau boleh, saya kan paling hobi itu makan sushi. Saya mau usaha bikin sushi. Papanya bilang, aduh gimana mulai usaha kalau rugi gimana? Tolonglah beri kepercayaan saya. Saya yakin ini akan diberkati Tuhan, menjadi berkat untuk keluarga. Akhirnya orang tuanya cari kemungkinan dapat sekian puluh juta untuk mulai jualan sushi. Jualan susinya di mana? Di gerobak, saudara-saudara. Ini saya baru lihat ada sushi gerobak. Tapi waktu saya ketemu dengan dia sudah punya 5 gerobak outlet di beberapa mall yang ada di Surabaya. Dan dengan itu dia menjadi tulang punggung yang membiayai seluruh keluarganya. Dan sekarang mereka sudah jauh lebih diberkati oleh Tuhan. 25 tahun. Kebanyakan anak-anak sekarang, waduh masih terlalu banyak mimpinya dan sebagainya. Tapi ketika kesulitan datang, kompak, menopang satu dengan yang lain, Tuhan bisa buka jalan. Jadi pagi hari ini ada 3 kunci yang saya beritakan supaya kita bisa menjadi keluarga yang mengatasi masalah. Yang pertama tadi, kita harus menolak menyerah pada keadaan. Yang kedua, kita harus memiliki visi ke depan bagi keluarga kita. Dan yang ketiga, kita harus menopang satu sama lain sehingga mujizat terjadi. Dalam ibadah kedua, saya berikan 2 kunci lain supaya kita juga bisa mengatasi semua tantangan. Sehingga ada 5 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Saudara nanti bisa mengikutinya lewat YouTube atau sarana yang lain supaya keluarga kita benar-benar diberkati Tuhan. Masih ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Di balik kesulitan ada perkara yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.